Kalau yang bocah ngelihat pocong dari sini ke atas. Nih, bocah pulang nih habis maghrib ngantarin perabotan, naruh ke dalam. Nah, kan pintu belakang ini doang yang kebuka, pintu depan kan nggak kebuka. Dia ngelihat lagi naik, kadang lagi gelantungan tuh di tower. Makanya itu kan pohon itu saya nggak mau nebang, dia suka gantung di situ. Pocong tuh Ibu ya? Iya, nggak mau saya nebang dia. Iya. Kalau habis maghrib gitu ya, dia lagi duduk, lamun, tak tahu kok ada cewek yang datang. Nah, dia ikut, tak tahu pas sadarnya dia udah di atas, paling atas tangga sini. Lah, kenapa saya ada di sini gitu? Anak-anak sering dengar ngerintih di situ. Posisi, nah pas tangga situ tuh, duduknya dia di situ. Iya. Itu yang saya juga ngelihat, dia cuman segini doang, duduk, posisi duduk ya, tapi nggak ngeliat kakinya. Ngeliat badannya doang, rambutnya diurai, posisinya dia ngadap ke sono. Nah terus bocah juga sering dengar kayak orang kesakitan ngerintisnya gimana sih? Ya. Di situ dia. Di sini ya Bu ya? Iya di sini. Oke. Sering ngerintis. Yang cewek ini badan saya udah berat, saya mau dimasukin. Bismillah. Dan akhirnya saya diperkosa. Saya dibuang di bawah pohon kapuk, Bang. Kembali lagi sama gua Adit, dan sekarang kita lagi ada di channel Telusur. Bioskop Terbengkalai Depok adalah salah satu bioskop yang terkenal angker di sekitaran Jabodetabek. Karena menurut penuturan warga setempat, semenjak ditutup sekitar 20 tahun silam, banyak hal mistis yang terjadi di lingkungan bioskop ini. Ditambah lagi beberapa tahun silam, setelah bioskop ini ditutup, pernah terjadi tragedi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang wanita. Di mana jasad dari wanita itu ditinggalkan begitu saja di area bioskop ini. Dan sosok wanita ini dikenal dengan nama Rika. Menurut warga setempat, sosok wanita itu sering bergentayangan dan menampakkan wujudnya di area bioskop Terbengkalai ini. Gua dan tim Lentera Malam beberapa waktu lalu mencoba untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Dan gua juga mencoba untuk sedikit mengeksplorasi bioskop ini bersama warga sekitar yang bernama Bu Eli. Dan juga anaknya sempat nemenin kita. Bu Eli beserta keluarganya sudah tinggal di bioskop ini semenjak bioskop ini terbengkalai. Perkenalkan, nama saya Eli. Ini di daerah Depok, Pasar Agung, Gloria. Pertama karena VCD baru keluar. Ya mungkin peminatnya kurang. Nah di situ dibilang bangkrut juga enggak ya. Mungkin karena ada penurunan aja ya, penontonnya udah enggak ada apa gimana gitu. Makanya ini kosong, jadi terbengkalai gini. Udah berapa tahun Bu? Kosongnya udah ada 20 tahun. Ya. Kejadiannya banyak. Kalau habis maghrib tuh pada pulang dagang, pada ngeliat kayak pocong lagi naik tangga gitu ya. Terus kayak ada anak-anak juga yang kerja di sini. Kalau habis maghrib gitu ya, dia lagi duduk, lamun tak tahu kok
ada cewek yang datang. Nah dia ikut. Tahu pas sadarnya dia udah di atas, paling atas tangga sini. Lah kenapa saya ada di sini gitu. Kalau si Dina itu dia udah naik ke atas sini, dia udah di tangga sini, pas deket udah mau naik ke atas itu. Dia kaget lah kenapa saya ada di sini. Dilihat cewek itu udah nggak ada. Oh ini kejadian yang Dina itu ya Bu ya? Iya. Iya. Dia duduk di situ tuh, pojok. Terus dia disamperin sama cewek itu. Nah, ntar ini naik ke atas. Tiba-tiba dia di atas itu? Dia udah di atas jalan. Itu ceweknya cakep. Dia pakai gaun. Itu bukan sosok Rika tapi? Dia Rizka. Oh Rika? Iya, dia pakai gaun. Kadang-kadang dia pakai baju biasa, baju putih. Kadang dia pakai gituan. Biasanya kalau cewek lagi banyak pikiran nih, dia ngelamun. Pasti dia datang. Dia datang pakaiannya cakep. Pada saat itu yang ngalamin siapa ini Bu? Anak buah saya sendiri. Itu hujan rintik-rintik ya, habis maghrib. Bocah pulang dari warung. Nah habis itu dia nganterin perabotan ke dapur. Dia ngeliat ada pocong lagi naik tangga yang sebelah situ, yang deket pohon kapuk. Kalau yang bocah ngeliat pocong dari sini ke atas. Nih bocah pulang nih habis maghrib, ngantarin perabotan, naruh ke dalam. Nah kan pintu belakang ini doang yang kebuka, pintu depan kan nggak kebuka. Dia ngeliat lagi naik, kadang lagi gelantungan tuh di tower. Makanya itu kan pohon itu saya nggak mau nebang, dia suka gantung di situ. Pocong tuh ya Bu ya? Iya, nggak mau saya nebang dia. Iya. Jadi karyawannya ibu dulu itu dia cowok ya. Dia pernah ngalamin karena dia tidurnya itu depan pintu yang tangga itu. Jadi dia kayak pernah ngedengar suara tangisan cewek, tapi dia kurang tahu itu ceweknya siapa. Tapi dia sering ngedengarnya gitu kalau tiap malam. Suaranya kayak gimana? Nangisnya kayak gimana? Kayak orang kesakitan gitu. Ngerintih gitu tangisannya ya, kayak orang kesakitan. Anak-anak sering dengerin ngerintih di situ. Posisi. Nah pas tangga situ tah. Duduknya dia di situ. Iya. Itu yang saya juga ngeliat, dia cuman segini doang, posisi duduk ya. Tapi nggak ngeliat kakinya, ngeliat badannya doang, rambutnya diurai. Posisinya dia ngadap ke sono. Nah terus bocah juga sering dengar kayak orang kesakitan, ngerintisnya gimana sih? Ya. Di situ dia. Di sini ya Bu ya? Iya di sini. Sering ngerintis. Yang kerja di sini pada kesurupan, kalau yang cewek sering kesurupan. Ini si Mbak juga pernah ngelihat dia. Dia juga pernah ngelihat ini dari sini. Anak-anak buah ya, kalau ada mas saya panggil-panggilan anak buahnya, makanya pas hari libur, kalau nggak pas malam tuh jam 10. Dia pada ngumpul di sini. Nah, ntar saya suruh tungguin sama dia yang bocah-bocah sering disurupin gitu. Ada yang nggak bisa jalan, dia kan suka ngambil daun pisang ke sono no. Suka ngambil daun pisang. Nanti saya tanyain, tahu cewek orang Cina sini, yang Cina apa Jepang itu pakaian segini. Tuh, dulu kan ada pohon beringin di sini nih. Nah, Kak bocah kadang ngambil daun kan ke situ. Nah, itu nggak bisa jalan seminggu. Ntar saya tanya kenapa. Saya obatin, ya dia yang masuk. Gitu. Ibu sendiri ngeliat apa Bu waktu itu Bu? Maaf Bu, sambil masak Bu, nggak apa-apa Bu. Ngeliat itu apa? Saya duduk di situ lagi motongin kaca. Dari situ terbang ketakutan, astagfirullahaladzim, saya langsung nunduk. Aku bilang itu apa ya, dalam hati apa, kata saya. Itu jelas ya Bu ya? Jelas. Maghrib ya Bu ya? Itu. Nah, kalau suami saya di sini nih, dia ketempelan di sini. Di sini Bu? Di sini. Dulu di sini kan ada pohon mangga gede ini. Pohon mangga gede, ada kayak semacam kayak kuburan, kita nggak tahu tuh kuburan apa enggak ya. Dulu di sini. Terus ada pohon rambutan. Nah, yang ini suka nunggu di sini kali ya, yang penunggu di sini. Suami sini ketempelannya. Nah, di sini suka ular lewat nih Mas. Ular pendek tapi kuning. Saya merinding kalau ngomong, dia ada di sini ular itu. Ular penunggu nih. Dia kuning. Bahkan ya, waktu maghrib ini bocah kerja di sini 2 orang. Yang satunya ngasih tahu itu ada apa di samping. Mana katanya kan nggak ada, itu apa. Bocah yang ini nggak bisa lari. Nggak bisa lari dia. Ngelihat
nggak kelihatan kepalanya saking tingginya. Nah terus kejadian lagi satu, sekarang bocahnya udah nggak ada ya. Di bawah pohon kapuk ini kan ada paku lagi nancap, dicabutlah sama dia, tangannya kayak gini, nggak bisa diginiin, kayak gini aja. Makanya saya bilang, kamu habis ngapain? Katanya habis nyabut paku di pohon kapuk. Jadi tangannya nggak bisa ngepel. Nggak bisa. Terus jempolnya ini segede jempol kaki, panas, keras. Tapi sekarang untuk anak itu udah kembali normal lagi? Udah, kan? udah. Itu gimana tuh? Ya saya. Oh, Mbak Eli bantu. Iya, saya bantu. Jadi kalau ada kejadian yang aneh-aneh di sini pasti ngasih taunya ke kita. Misalnya nih kayak kadang-kadang ada dagangan orang dikenain tanah kuburan apa. Cewek yang itu datang, yang Mbah Jambrong itu, dia datang ke saya, suruh ngambil tanah pohon kapuk itu, terus suruh taburin di depan orang dagang itu. Alhamdulillah, itu istananya katanya Mas. Banyak yang ngincar Mas, sabuk dia itu. Yang si Jambrong itu dia kayak orang yang Cina yang apa itu, yang karate itu. Jadi dia sabuknya itu bisa buat menghilang. Itu banyak yang suruh ngambil Mas, tapi saya nggak mau. Saya dikasih, saya nggak mau. Dikasih, teman saya kan orangnya nggak kepengenan. Kalau itu emang benar itu. Oke, ini adalah bagian dari yang diceritain tadi sama si ibu nih. Bu, ini yang pohon kapuk itu ya? Ya, ini yang pohon kapuk yang saya bilang dia semacam ke istananya ini. Oh, jadi, sama ada kejadian di mana yang anak kecil ya? Iya. Yang nyabut paku ya? Iya, ya itu di mana tuh, Bu? Dia di sini posisinya. Paku lagi nancep di sini, ditarik sama dia. Tangannya itu kayak gini aja. Terus jempol tangannya ini segede jempol kakinya itu panas. Oh, jadi berubah dia? Iya, panas keras. Nah, pas saya tanya, kamu apa yang kamu kerjain tadi? Saya tadi habis nyabut paku di bawah pohon kapuk. Iya, di sini. Nih, ini ada berlubang ini. Ini kalau misalnya dia kotor, dia datang sendiri nih. Penunggunya ke saya. Datang sendiri, tolong itu pohon kapuk dibersihin. Kalau enggak, anak kamu saya panasin gitu. Ngancem anak? Iya, anaknya di sini. Oh. Makanya kan di sini kan suka ini dibersihin. Kalau ini disapuin. Makanya kita tuh dikasih tembok. Ya. Biar nggak ada kencing sembarangan, biar apa. Kalau untuk cerita ibu yang tadi tanah kuburan itu di mana tuh? Nah, kalau misalnya nih ya, kalau ada warung orang diinin, ya percaya gitu-gituan ya. Iya. Jadi kalau ada warungnya sepi apa gimana, ketutup kata orang ya, terus dia ngomong ada ini orang lempar tanah kuburan, pakai tanah ini lagi lah saya ambil. Di sini? Iya, di bawah. Ini harus diambil sejengkal dari tanah dasarnya. Nah, ntar kita taburin ke depan warung orang itu lagi. Alhamdulillah. Oh, jadi itu untuk menangkal ya? Iya, menangkal. Oke. Dia datang sendiri. Terus di sini juga ada kayak biawak putih. Biawak putih? Ada 2 ekor di sini. Dia cuman suatu ketika aja keluar. Itu jadi-jadian atau? Iya, itu jadi-jadian. Oh, oke. Enggak biawak yang aslinya. Setelah cerita-cerita mistis yang tadi Bu Eli tuturkan yang pernah terjadi di sekitaran bioskop ini, berikutnya adalah beberapa kisah mistis yang dialami oleh Bu Eli sendiri serta anggota keluarga dan kerabat-kerabatnya selama mereka tinggal di bioskop terbengkalai ini. Bu, katanya anak ibu sendiri itu pernah ngeliat sosok juga ya, Bu ya? Iya. Itu benar ya, Bu? Bener. Ngeliat apa dia, Bu? Dia ngeliat cewek. Di sosok Rika itu? Iya, dia duduk di dalam. Dia duduk kayak gini. Rambutnya berurai segini. Cuma segini doang yang diliatin ya. Ya nak ya. Yang waktu di tangga ya. Dia putih. Ya mungkin itu si Rika ya, saya nggak nanya. Dia langsung lari. Ada cewek Bu lagi duduk di tangga. Di tangga pas mau masuk di rumah tadi itu. Aku pernah ketemu ya sama Kak Rika mungkin. Ya aku ngeliat gitu, terus aku kabur gitu kan ya.
aku nggak tahu itu aku udah ketempelan apa belum ya, karena aku masih kecil belum tahu apa-apa gitu ya. Terus kan karena badan aku pegel-pegel, jadi aku akhirnya mijit ke pasar Minggu. Nah itu tuh aku dipijit kepalanya, tiba-tiba kayak keluar suara kuntilanak. Gitu. Kayak suaranya kayak gimana pas lagi dipijit? Tawa Kayak- kecil apa Kecil. ketawa kecil gitu ya? Iya. Gitu. Kan kamu tadi bilang mungkin Karika, mungkin ya. Yang kamu lihat Karika kayak gimana sih sosoknya? Kalau aku lihat Karika itu dia itu cantik, putih, terus rambutnya kayak rada-rada ikel-ikel gitu. Semana rambutnya? Waktu itu aku pernah ngeliat Sekamu? aku Sepinggang berarti? Sama berarti dong sama Karika? Takut nggak sama Karika? kalau ngeliat sosoknya langsung aku takut. Tapi baik ya Karika ya? Baik. Pernah ada lagi Bu, anak Ibu? Ada anak kecil. Anak kecil, dia lagi tidur, suka dipegang ininya. Terus anak kecilnya telanjang. Megang anak Ibu? Iya, Lagi tidur? lagi tidur. Waduh. Makanya dia kan kalau lagi tidur ditinggalin dia langsung keluar, nggak bakal mau. Kalau ini aku ceritain pas yang aku lagi tidur. Iya boleh. Karena pas misalnya nih aku lagi tidur gitu ya, kan aku tidurnya bareng nenek. Jadi aku tidurnya berdua karena kalau ya gitu. Pokoknya aku tidurnya sama nenek berdua. Jadi aku tuh kalau ditinggalin itu nggak pernah berani, makanya aku itu penakut orangnya. Kenapa tuh? Karena pas aku lagi tidur itu aku tuh kayak pernah ditoel-toel gitu, nggak tahu sama siapa. Tapi pas aku bangun gak ada orangnya, itu tuh anak laki gitu. Di toiletnya kayak gimana coba? Kayak gini Oh gitu. terus kamu bangun? Iya aku bangun. Karena kan kalau nenek aku kan dia kan bangunnya jam 2. Jadi jam 2 gitu. Jadi aku udah ditinggalin gitu tidur. Dia lagi masak-masak gitu buat jualan Oh kan. buat subuh? Iya. Oh bangunnya subuh buat jualan pagi? Iya, Terus kalau pas lagi kamu lihat kan dia noel-noel. iya. Itu tadi kan kamu bilang laki-laki. Kayak gimana bentuknya? Kalau nggak salah ya kalau aku lihat itu tuh anak laki-laki telanjang. Semana? Sekamu? Gede gak? Apa kecil? Kurang tahu aku badannya seberapa. Tapi laki-laki. Iya pokoknya gitu. Rambutnya ada nggak? Apa botak gitu? Rambutnya itu kayak segini gitu. Aku nggak ngelihat. Segini setengah botak. Iya aku nggak ngelihat sampai ujung mata kaki, nggak. Tapi serem. Serem. Kayak gimana? Iya serem. Seremnya gimana? Mukanya gimana itu? Mukanya itu kayak tuyul ya. Kayak kupingnya tuh. Jadi kayak ya udah serem aja gitu. Jadi aku kalau tidur nggak pernah yang namanya tidur sendiri. Bahkan aku udah bikin kamar. Aku lebih sering tidur sama nenek aku daripada sendiri. Takut gak? Takut dicoel lagi? Iya. Kan mama kan sering kesurupan nih. Kamu tahu nggak? Bener apa nggak tuh mama kesurupannya? Bener. Waktu itu tuh kan ibu aku lagi capek. Aku berniatan untuk memijitin gitu. Terus pas aku mijitin kepalanya gini tiba-tiba kayak ada keluar suara cewek. Aku nggak tahu, terus aku langsung kabur manggil ayah aku. Ayah, itu ibu kenapa? Tiba-tiba ada suara cewek lagi dipijitin gitu. Suara ceweknya kayak gimana? Kayak mas gitu. Mas gitu. Iya, makanya aku takut gitu. Takutnya ya Allah nih Pelan siapa? suaranya. Iya, Tapi ngerintih nggak mama? Sedih atau nangis gitu mama? rada-rada sedih. Rada sedih. Terus kamu langsung lari panggil ayah. Iya. Terus gimana tuh ayah? Ayah aku langsung buru-buru ke tempat ibu aku kesurupan, terus dikeluarin orangnya, terus ditanya-tanya ini namanya siapa, tapi aku nggak ngeliat kejadiannya karena aku takut. Aku merinding ya. Iya sama. Dari tadi juga merinding. Sama aku juga dari tadi dari awal. Tapi aku punya kejadian lagi satu Apa di tuh? tempatnya Mbah Gagu. Aku waktu itu pernah mau ngambil daun. Daun di pohon. Daun iya di pohon. Kan aku kan rencananya pengen bantu-bantuin gitu ya. Nah pas aku pengen bantuin itu tuh sekitaran jam 5 sore hampir mendekati maghrib.
Nah itu aku ke situ sama nenek aku kan ya. Ya udah aku balik lagi. Pas habis dari situ malamnya aku sakit. Terus habis itu sama ibu aku dibikinin air. Ternyata aku kurang tahu itu ketempelan gagu apa karena aku udah tidur gitu. Ya pokoknya aku ketempelan aja gitu di situ. Tapi kan karena kan di situ kan mbah gagu, jadi aku yakinnya mbah gagu aja gitu. Tapi aku kurang tahu gitu. Kamu taunya itu Mbah Gagu tuh dari mana? Kamu nggak bisa ngomong. Aku taunya dari mbah gagu itu karena kan ibu aku kan sering kayak ngeliat sosok kayak gitu. Nah bahkan yang udah pernah diceritain anak buahnya ibu aku kan ketempelan nggak bisa ngomong. Nah dari situ aku tahu mbah gagu. Kalau yang untuk Gagu itu gimana? Awal mulanya dia kejadian di sini. Gagu itu dia udah penunggu di sini. Dia penunggu di sini, kalau dimasukin pun dia nggak ada suaranya. Bisu. Orangnya bisu. Orangnya tinggi gede. Bahkan orang kalau ada ngeliat dia selangkah ke seberang jalan itu kan ada tuh pohon gede. Nah di situ dia selangkah doang. Situ ke sini. Orangnya gede. Yang matanya merah itu loh. Yang merah, yang kayak tudung. Itu dia. Jadi anak buah saya kan setim. Dia ada istrinya. Jadi emang istrinya ini orangnya nggak banyak omong. Kemasukanlah jam 9 malam. Dia habis pulang dari kamar mandi samping. Pulang dari kamar mandi samping kok dia diam aja. Pas kita tanya dia diam, nangis. Saya tanya, ini siapa? Gagu. Dia mangguk doang. Jadi kita pakai bahasa isyarat, ya udah bahasa Gagu juga. Bahasa isyaratnya. Kalau enggak dia nggak ngerti. Suami pernah nebang buah mengkudu. Dia nggak permisi. Dia kirain kan namanya udah nyatu sama alam sini gitu ya. Nah malam-malamnya badannya panas. Ini merah semua. Merah. Iya. Jadi yang nempelin si Gagu. Oh Gagu. Iya. Oh Gagu tadi sempat ibu bilang dia ada di kamar mandi. Iya dia di kamar mandi itu dia senangnya. Nah ini di tempatnya si Gagu sering nangkring di sini nih. Oh di sini? Iya dia sering kakinya ke bawah. Oh. Makanya kan kalau bocah sering kesurupan di sini. Dulu juga pernah kejadian orang ngeliput ke gini juga. Dia nggak permisi. Ini dia kemasukan patah-patah ininya. Keran kamar mandi saya patah. Di sini tempatnya si Gagu. Jadi dia kalau dia dari sini ke situ tuh dia selangkah doang. Selangkah doang dia ke situ. Oke, dan sosok si Gagu ini juga emang udah dipercaya sama Iya, di sini. orang sini ya Bu ya? Iya, orang sini Karena emang ngakuin. anak ibu sendiri pun percaya Bu ya? Iya, dia ngelihat. Ngelihat dia ya, sosok Gagu. Iya. Mungkin karena gue dan tim Lentera Malam selama berada di area bioskop ini selalu membahas hal yang berkaitan dengan sosok Rika. Dan gue sendiri pun cukup penasaran dengan sosok Rika ini. Di saat sesi terakhir kami podcast bersama Bu Eli, menurut Bu Eli, sosok Rika ini hadir di antara kami. Dan dia ingin mencoba untuk berkomunikasi dengan kami. Dan inilah yang terjadi pada sesi terakhir kami podcast dengan Bu Eli. Yang cewek, ini badan saya udah berat, saya mau dimasukin. Saya kalau cerita gini langsung masuk. Saya masukin aja nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Ada apa kesini, Dek? Sebelumnya kami semua tim mohon maaf apabila kami mengganggu, tapi kami tidak ada niat ke arah situ. Kami hanya ingin sekedar berbagi cerita tentang apa saja atau keberadaan apa saja yang ada di bioskop ini. Saya di sini ada 3 orang. Ada Mbah Jambrong, ada Gagu. Saya sendiri nama saya Rika. Saya Rika Sumali. Saya asli dari Bandung. Jadi saya selalu bertiga sama ibarat kata dia udah ke orang tua saya. Saya dibuang di bawah pohon kapuk. Saya diperkosa 3 orang. Dan lewat badan ibu ini juga saya masuk agama Islam. Tadinya saya orang Kristen. Saya nggak tahu jalan saya kemana. Pas saya diajak sama ibu ini pulang ke Padang. Disitulah saya masuk agama Islam.
Saya mengenal yang namanya agama Islam itu kayak gimana. Tadinya saya nggak tahu. Saya bahkan pulang aja saya nggak tahu. Jadi lewat badan ibu inilah saya dipulangin. Saya sekarang udah nggak terombang-ambing. Biasanya saya suka dipakai buat orang yang nggak benar. Kalau Kak Rika sendiri masih ingat nggak kejadiannya? Kenapa bisa ada di sini? Saya waktu itu saya pulang kerja. Jadinya adalah 3 orang laki-laki yang ikutin saya. Saya gak tahu. Saya kirain orang ini semuanya baik. Dia nanya. Lama-lama saya dibekap pakai sapu tangan warna putih. Dan akhirnya saya diperkosa. Saya dibuang di bawah pohon kapuk, Mas. Kan tadi cerita masuk Islam, ya kan? Kenapa bisa percaya untuk masuk Islam? Karena saya ngelihat orang Islam itu enak. Enak. Iya. Enaknya apa? Hidupnya kayaknya nggak ada bebannya, Mas. Nggak ada beban. Iya, karena di Islam itu nggak banyak aturan, nggak. Kenapa nyaman di sini? Saya temannya banyak di sini. Banyak temannya. Iya. Temannya siapa aja? Ada Mbah Jamrong, ada Mbah Gagu. Kalau Mbah Jamrong di mana biasanya suka? Di bawah pohon kapuk sama Mbah Santi sama saya. Oh, di situ. Iya. Selain Mbah Jamrong sama Si Gagu. Mbak Gagu. Iya. Kalau Gagu biasanya di mana? Gagu biasanya dia di dekat kamar mandi. Dekat kamar mandi. Iya. Tapi mereka mengganggu nggak ke? Enggak. Enggak, mereka Enggak. baik semua. Iya. Jadi karena itu nyaman di sini. Iya. Udah cukup lah masuknya ya. Iya. Boleh keluar lagi nggak apa-apa. Iya. Saya sama tim di sini semua mohon maaf kalau mengganggu ya. Kembalikan lagi ke ibunya yang kamu masukin. Iya. Makasih ya Mas ya. Ya. Maaf ya. Saya udah ngomel-ngomel. Tapi saya bener Mas. Saya ngeliat laki-laki itu nggak suka. Nggak suka. Karena bagi saya laki-laki itu bajingan. Suka mainin wanita Mas. Tapi kan nggak semua laki-laki. Iya Mas. Tapi kan gara-gara laki-laki saya hancur Mas. Ya. Saya dibuang. Insya Allah mudah-mudahan ada jalannya bisa hidup tenang dan kembali ke alamnya. Makasih ya Mas ya. Nanti kami bantu sholawat. Iya. Ya. Makasih ya. Biar tenang, biar semuanya bisa selesai Iya. dengan baik. Saya pamit dulu ya Mas ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Nah, untuk kejadian Rizka sendiri, itu kan tadi ibu sempat cerita kalau Rizka itu dibuang Iya. setelah diperkosa ya. Iya. Itu dibuangnya di mana, Bu? Buangnya di sini, pas di samping sini. Oh, pasti sampai sini. Iya, pas di samping sini. Pas di samping sini. Nah, di sini juga ada orang mati geni 3 orang. Mutih, dia mutih. Makanya kan di sini kayak kalau kita lihat kalau pakai mata batin ya di sini ada kayak kuburan di sini. Tapi kalau orang awam nggak ngeliat. Tapi jasad Rizka sendiri pun udah ditemuin kan, Bu? Udah. Udah ya. Tapi kan namanya dia dibuang di sini, di tempat dia terakhir meninggalnya, ibarat kata antara jasad sama roh pisah kan dia di sini. Iya, iya. Nah gitu. Oke. Begitulah sepenggal kisah dari bioskop terbengkalai yang ada di Depok dan juga sepenggal kisah tragis dari sosok Rika yang sering menampakkan dirinya di area bioskop ini. Buat kalian yang suka dengan konten-konten dokumenter atau eksplorasi seperti ini, kalian bisa langsung aja subscribe channel Telusur ini. Karena ini adalah channel yang berbeda dengan Lentera Malam. Walaupun isinya tetap gua dan Jamal. Jadi buat kalian yang suka sama video-video kayak tadi, langsung aja subscribe dan tonton video-video kita yang lainnya. Dan gua rasa video malam ini cukup. Dan semoga kalian semua terhibur. Gua Adit dari Lentera Malam. Izin pamit.